Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang pertama dan utama, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang menjadi teladan terbaik bagi kita sepanjang zaman. Seorang Rasul yang dihormati dan dicintai oleh para sahabat dan umatnya, serta disegani dan dikagumi oleh lawan-lawannya. Kemuliaan Rasulullah SAW tak akan pernah hilang dan tak akan pernah luntur meskipun seluruh dunia untuk mengecamnya dan menghinanya. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW akan senantiasa dan selalu kita jaga mati-matian oleh umat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang kita peroleh, begitu banyak kebahagiaan yang kita dapatkan pada hari ini. Berapa banyak orang-orang yang telah Allah ambil nikmat hidupnya. Kita bisa lihat di tempat pemakaman, kita bisa lihat di kuburan, berapa banyak orang-orang yang sudah terbujur kaku menunggu hari hisab yang dijanjikan. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal, mungkin sanak keluarga, orang tua, teman, sahabat, bahkan tetangga yang kita kenal telah mendahului kita memasuki alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka dari itu kita patut bersyukur atas nikmat hidup ini dengan terus meningkatkan ketakwaan kita. Kita harus terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita perbaiki lagi sedekah kita perbanyak lagi bacaan-bacaan Al-Quran kita dan zikir-zikir kita. Lebih giat dalam menolong orang, lebih semangat lagi dalam berbuat kebaikan, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Para hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita melaksanakan dua ibadah besar yang dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban.
jutaan saudara-saudara kita di kota suci Mekah sedang melaksanakan ibadah haji. Ada yang berasal dari Indonesia, ada yang dari Eropa, dari Asia, bahkan dari seluruh penjuru dunia berkumpul di padang Arafah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melaksanakan ibadah haji beramai-ramai mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Dan bagi kita yang tahun ini belum diberi kesempatan oleh Allah, semoga insya Allah di tahun-tahun berikutnya Allah berikan kemudahan serta kelapangan rizki agar kita menjadi tamunya Allah, dipanggil ke kota suci Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita pun melaksanakan ibadah kurban yang merupakan napak tilas perjalanan kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah menyuruh kita menyembelih hewan kurban, sapi yang besar, kambing yang gemuk, unta yang besar. Kalaulah manusia dinilai karena dagingnya, maka sapi yang gemuk tentu lebih mulia. Kalaulah manusia dinilai karena suaranya, maka onta lebih keras suaranya. Tetapi bukan itu yang menjadikan manusia menjadi mulia. Manusia menjadi mulia karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan inilah yang membuat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu sebuah gelar kenabian yang istimewa yang diberikan kepada para rasul. Mereka memiliki kedudukan khusus karena ketabahan yang luar biasa dalam menyebarkan agama tauhid. Selain itu, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya para nabi juga memiliki gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Ibadah kurban adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana sejarah menuliskan kala itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail, putra yang sangat ia cintai. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan anak yang soleh, berdoa kepada Allah agar diberikan kepada anak yang soleh. 86 tahun penantian, akhirnya beliau mendapatkan putranya, yaitu Ismail. Ismail putra semata wayang, anak laki-laki yang begitu dicintai olehnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat besar. Diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail pun ridho kepada perintah Allah tersebut. Pedang sudah menempel di leher Ismail yang kecil. Air mata Ibrahim bercucuran, tumpah di wajahnya yang hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pedang yang sangat tajam ditarik, seketika itu juga Allah mengganti tubuh Ismail menjadi seekor domba. Maka Nabi Ibrahim pun bertakbir atas kekuasaan Allah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada kata yang dapat menuliskan dan melukiskan betapa besar rasa sedih dan kehilangan orang tua yang kehilangan anaknya. Ada seorang suami yang tidak memiliki istri, kita namakan sebagai duda. Seorang istri yang kehilangan suaminya, kita sebut sebagai janda. Seorang anak yang kehilangan orang tuanya, kita sebut dengan yatim dan piatu. Namun tidak ada sebutan untuk orang tua yang kehilangan anaknya, karena memang tidak ada kata yang dapat mewakilkan betapa sedihnya para orang tua yang kehilangan anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang berbahagia, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bentuk pengorbanan kepada bangsa dan negara. Jangan engkau tanyakan apa yang sudah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang sudah engkau berikan kepada negara ini. Engkau boleh jadi pejabat, tetapi jadilah pejabat yang beriman. Engkau boleh jadi jenderal, tapi jadilah jenderal yang beriman. Engkau boleh jadi pengusaha, tetapi jadilah pengusaha yang beriman. Bangun bumi pertiwi ini, bangun nusa bangsa ini, perkokoh persatuan dan kesatuan di bawah naungan Islam rahmatan lil alamin. Para ulama kita mengajarkan hubul waton minal iman, hubul waton minal iman.
artinya cinta tanah air adalah bagian dari iman. Perjuangan membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan membutuhkan keyakinan. Keyakinan akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan memberikan kemenangan, yakin bahwa Allah akan memberikan kemerdekaan. Rasanya tidak masuk logika bambu runcing menang melawan senapan mesin. Rasanya mustahil lemparan batu menang melawan lemparan bom granat Belanda dan Jepang. Rasanya mustahil kala itu kita bangsa Indonesia yang hanya bersenjatakan parang, golok dan busur panah bisa menang melawan pesawat-pesawat tempur penjajah. Namun bila Allah merestui dan meridhoi, maka kita pun dapat meraih kemerdekaan. Buah dari perjuangan para ulama dengan jamaahnya, hasil pengorbanan dari para kiai dengan santrinya, bersatu padu bersama pasukan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, bersatu padu melawan mereka sampai hengkang dan sampai mereka pergi dari bumi Nusantara ini. Kita merdeka bukan karena pemberian Belanda, kita pun bukan merdeka karena pemberian Jepang. Kita merdeka karena pahlawan dan kakek buyut kita, karena para orang tua kita yang berjuang meneteskan air mata, darah dan nyawa. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan Allahu Akbar. Tengku Umar di ujung Sumatera meneriakkan Allahu Akbar. Imam Bonjol dan Pangeran di Ponorogo meneriakkan takbir saat melawan penjajah. Allahu Akbar. Para pahlawan berjuang dengan kalimat Allahu Akbar. Berkobar semangatnya, merdeka atau mati. Para ulama kita mendengungkan kalimat iskariman aubud syahidan. Hidup mulia, merdeka atau mati. Hidup mulia atau kita mati syahid. Islam memberikan kita sugesti, Islam memberikan kita semangat kepada kaum muslimin untuk berjuang. Bung Tomo, tokoh pahlawan 10 November, pernah mengatakan, kalau tidak ada kalimat takbir, kalau tidak ada kalimat takbir Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan apa menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit melawan penjajah. Maka dari itu, para hadirin yang dirahmati Allah, 77 tahun kita merdeka, maka mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi, baik prestasi pembangunan maupun prestasi ibadah kepada Allah. Tetap jaga persatuan dan keutuhan umat. Jangan mau kita diadu domba oleh sekelompok orang. Jangan mau kita dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pelajaran kedua yang dapat kita petik dari hari raya kurban adalah pengorbanan kepada agama. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala lalu menggantungkan tampaknya kepada berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim ingin mengajak umatnya, ingin mengajak Raja Namrud dan bala tentaranya agar berpikir, janganlah kalian menyembah kepada berhala yang kalian bikin sendiri. Kalian membuat sendiri berhala lalu kalian menyembahnya. Menyembahlah hanya kepada Allah saja, Tuhan semesta alam. Pengorbanan Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan agama tauhid ini membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Dakwah yang paling afdal adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, karena taruhannya adalah nyawa. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi penyelamat Nabi Ibrahim. Dalam sebuah kisah, di sana diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dibakar selama 40 hari 40 malam lamanya. Namun Allah memberikan mukjizat kepada beliau. Api tidak mempan kepada tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memberikan seluruh hidupnya, memberikan seluruh hartanya untuk membumikan agama Allah, membumikan agama tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Maka dari itu kita dapat mencontoh perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dalam menolong agama Allah. Apabila kita punya jabatan, maka pakailah jabatan itu untuk menolong Allah. Pakailah kekuasaanmu untuk membela Rasulullah. Jangan engkau diam saat Nabi Muhammad SAW dihina. Baru kemarin kita saksikan, masih hangat beritanya, sebuah kafe dan diskotik menyandarkan nama Nabi Muhammad SAW di minuman keras, menyandarkan nama yang mulia di samping khamar.
gunakan jabatanmu, gunakan kekuasaanmu untuk menjaga marwah umat Islam, gunakan kekuasaanmu untuk menjaga kehormatan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kamu menolong agama Allah, niscaya pasti Allah akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Bagi engkau yang punya harta, tolonglah Allah dengan hartamu, karena sesungguhnya nikmat harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Beri bantuan kepada pondok-pondok pesantren, pondok-pondok yatim piatu atau lembaga-lembaga dakwah lainnya. Gunakan uang dan hartamu untuk mendapatkan tiket menuju ridha Allah, untuk mendapatkan tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, saat jasad di dalam kubur, Allah akan bertanya, "Apa yang engkau inginkan wahai mayit? Apa yang engkau inginkan wahai mayit?" Sang mayit pun berkata, "Kami ingin bersedekah ya Allah." Maka para hadirin, mumpung kita masih hidup, belum ada kata terlambat untuk bersedekah, belum ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat biji zarrah, niscaya pasti dia akan mendapatkan balasannya. Semua amal soleh, ibadah, kebaikan yang kita lakukan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, akan mendapatkan balasan berupa pahala dan surga. Namun segala macam keburukan, kemusyrikan dan kemaksiatan yang kita lakukan, itu pun akan mendapatkan balasan dosa dan siksa api neraka. Maka pikirkanlah sebelum berbuat, apakah ini diridhoi Allah atau tidak, apakah ini halal atau haram, apakah ini dosa atau tidak. Dengan mengetahui apa saja yang menjadi hak Allah, maka kita akan terhindar dari murkanya. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, dan Allah pun Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Dengan begitu kita akan menjadi seorang hamba yang berhak atas surga dan segala jenis kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemudian pelajaran dan bentuk pengorbanan yang ketiga adalah pengorbanan kepada keluarga. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dalam memperlakukan ayahnya. Ayahnya bernama Azar, penyembah berhala, pembuat patung berhala, kafir serta kasar. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang bernama Azar? Azar berkata dengan kasar kepada Nabi Ibrahim, "Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Apakah engkau membenci berhala yang telah aku buat dan aku sembah wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mendakwahi aku, maka pasti engkau akan aku rajam. Akan aku lempar engkau sampai mati Ibrahim. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama." Meskipun menerima perlakuan yang kasar dari ayahnya yang kafir, namun apakah Ibrahim berbuat kasar juga? Tidak. Nabi Ibrahim tetap santun dan lemah lembut menghadapinya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala." Kita harus mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini. Ayahnya pembuat berhala, penyembah berhala dan juga kasar. Namun Nabi Ibrahim tetap hormat kepadanya. Nabi Ibrahim tetap menunjukkan bakti kepada orang tuanya. Lalu kita bagaimana? Apakah kita punya orang tua seperti Azar? Apakah kita memiliki orang tua yang kasar, lagi kafir dan penyembah berhala? Lalu kenapa kita tidak berbakti kepada orang tua kita? Kenapa kita seringkali berbuat kasar kepada orang tua kita? Kenapa kita menjadi anak yang durhaka? Maka dari itu para jamaah, momen Idul Adha ini adalah momen yang istimewa. Temuilah orang tuamu, mintalah ampunannya, mintalah maafnya. Pulanglah, ibumu yang sudah tua renta menunggu di rumah. Pulanglah, bapakmu yang sudah renta tak berdaya ada di depan pintu menunggu kamu untuk datang. Bawakan daging kurban yang engkau dapat, bawakan makanan kesukaannya. Lihatlah senyumnya, lihatlah kebahagiaannya. Di sana, di tapak kakinya ada surgamu, di tapak kaki ibumu ada surgamu. Tidak akan pernah bisa engkau balas perjuangan dan pengorbanan mereka. Tidak akan pernah bisa engkau balas.
meskipun engkau gendong ibumu dari sini ke kota suci Mekah, lalu kembali lagi dari kota Mekah kembali ke Jakarta, itu belum dapat membayar setetes darahnya saat melahirkanmu. Ibumu yang mengandung dirimu 9 bulan lamanya, saat melahirkanmu bersimpah darah, keringat dan air mata. Pilihannya hanya 2, hidup atau mati. Lalu kemudian 2 tahun engkau meminum susunya, dikasih makan sambil disayang-sayang. Pulanglah, kunjungi orang tuamu, cium tangannya yang sudah mulai keriput, mintalah ridhonya, mintalah maafnya. Demikian khutbah Idul Adha ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam pengorbanan dan perjuangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala aydan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi Syria wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan ibu bapak kami. Apabila beliau masih hidup ya Allah, sehatkanlah badannya, panjangkanlah umurnya ya Allah, berkahilah kehidupannya ya Allah. Namun apabila orang tua kami telah meninggalkan kami, telah di alam kubur ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Terimalah amal baiknya. Masih terbayang wajah ibu kami ya Allah, masih terbayang senyuman bapak kami ya Allah, masih terbayang bagaimana mereka berjuang, bagaimana cara mereka menghidupi kami, bagaimana mereka menyayangi kami ya Allah.
masih teringat jelas bagaimana kasih sayang mereka, masih teringat jelas, masih terekam jelas. Ayah kami banting tulang mencari nafkah, ibu kami lelah mendidik kami, menggendong kami, menyusui kami, menyuapi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan Engkau siksa ibu bapa kami, ya Allah. Jangan Engkau siksa ibu bapa kami, ya Allah. Jangan Engkau siksa ibu bapa kami, ya Allah. Jadikanlah kuburnya menjadi taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa bangsa dan agama. Jadikanlah anak-anak kami anak generasi penerus Islam. Jagalah anak-anak kami dari segala jenis kemaksiatan. Jagalah anak-anak kami dan jauhkanlah anak-anak kami dari serangan narkoba, dari serangan minuman keras dan dari godaan syaitan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir pada hari ini, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menggapai ridha-Mu, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, lancarkanlah rezeki kami, bukakanlah pintu-pintu rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam menyebut nama-Mu, matikanlah kami dalam syahadat-Mu, matikanlah kami dalam tauhid-Mu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.